Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini masih dengan bidang studi prakarya dan kewirausahaan. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, masih di bab 1 wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya harap good student dapat membantu pengembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke penjelasan materi. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. 1. Perancangan dan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, Indonesia memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda, di mana budaya tradisional tersebut dapat dikembangkan dan pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Nah, perancangan dan produksi didasari melalui ragam budaya non-benda, ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki ragam budaya yang dapat dikembangkan, salah satunya melalui pengembangan produk kerajinan. Nah, kalau kita buat konsep dari kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, yaitu yang pertama, potensi budaya non-benda ini bisa berupa simbol atau kegiatan adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ditambah dengan potensi material dan teknik atau potensi bahan yang ada, kemudian dan teknik yang digunakan itu akan menghasilkan suatu produk kerajinan. Nah, kemudian perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda yang berwujud. Nah, di sini ada tahapan penerjemahan budaya non-benda menjadi ide benda kerajinan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa dari yang berbentuk abstrak atau non-benda akan menjadi benda atau yang berwujud. Nah, di sini contohnya ada simbolis. Nah, jadi dari simbolis tersebut kita mencari apa makna dari simbolis tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa maknanya, kita ambil kata kunci dari makna tersebut. Nah, setelah kita dapati kata kuncinya, maka kata kunci tersebut dapat dijadikan suatu inspirasi yang akan menghasilkan suatu produk kerajinan. Nah, contohnya itu ada simbolis burung enggang. Nah, makna dari simbolis burung enggang ini yaitu leluhur turun ke bumi yang memberikan perlindungan. Nah, dari makna tersebut dapatlah kita ambil kata kuncinya burung enggang dan perlindungan. Nah, di mana burung enggang dan perlindungan ini dapatlah dijadikan sebagai inspirasi yang akan menghasilkan produk berupa tekstil atau batik yang bermotif burung enggang. Nah, kemudian kita masuk ke 5 tahapan perancangan. Nah, di sini ada tahapan yang pertama, yaitu pencarian ide. Nah, proses pencarian ide ini dapat dilakukan dengan berbagai sumber. Nah, di dalam proses pencarian ide ini kita dapat membayangkan, produk apa yang ingin kita buat, material dan proses, serta alat yang akan digunakan dalam melakukan produk kerajinan. Nah, untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal berikut. Yang pertama, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Nah, kemudian produk kerajinan apa yang akan kita buat? Nah, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Nah, kemudian siapa yang akan membuat produk kerajinan setelah produk itu sudah ada? Nah, kemudian bahan dan material apa yang digunakan? Nah, kemudian warna atau motif apa yang digunakan? Lanjut, teknik warna apa yang digunakan? Nah, bagaimana proses pembuatan produk?
kemudian alat apa yang dibutuhkan. Nah, setelah kita masuk ke pencarian ide dari berbagai sumber, kemudian dengan bantuan membuat suatu pertanyaan-pertanyaan, kita lanjut ke membuat gambar atau membuat sketsa. Nah, ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambar atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Nah, kemudian setelah dibuat gambar atau dibuat sketsa, maka lanjut ke tahapan pilih ide terbaik. Nah, setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulailah mempertimbangkan ide mana yang paling baik dan menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Nah, lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu prototyping atau membuat studi model. Nah, sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Nah, kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Nah, studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Nah, tahapan yang terakhir yaitu perencanaan produksi. Nah, dalam perencanaan produksi ini yaitu untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam proses produksi kerajinan, yang pertama, bahan baku apa yang akan digunakan dalam proses pembuatan kerajinan. Kemudian yang kedua, teknik produksi. Nah, teknik produksi seperti apa yang akan kita lakukan dalam proses pembuatan kerajinan. Nah, yang terakhir ada sumber daya manusia. Jadi, kita harus mencari manusia-manusia yang berbakat, yang memiliki kreativitas, inovasi untuk menghasilkan suatu produk kerajinan. Nah, kemudian ada juga keselamatan kerja. Jadi, setelah kita mendapatkan bahan baku, mengetahui teknik apa, dan kita sudah mendapatkan orang-orang yang kreatif dan inovasi, kita juga harus memikirkan keselamatan kerja dalam proses pembuatan produksi. Nah, tahapan produksi secara umum. Yang pertama, yaitu ada tahapan pembahanan. Nah, pada tahapan pembahanan ini, kita mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk. Nah, setelah tahapan proses pembahanan, maka lanjut ke proses tahapan pembentukan. Nah, pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material atau bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dibuat. Nah, contohnya kita memakai bahan berupa kertas, jadi dibentuk dengan cara dilipat. Nah, kalau dia bahannya berupa kayu, bambu, dan rotan dapat dibentuk dengan cara dipotong atau dipahat. Oke, tahapan selanjutnya yaitu tahapan perakitan. Nah, setelah kita bentuk bahan-bahan yang sudah kita siapkan, maka kita lakukanlah perakitan terhadap bahan-bahan yang sudah dibentuk tersebut. Nah, tahapan yang terakhir yaitu adalah tahapan finishing. Nah, tahapan finishing ini dapat berupa yang pertama ada penghalusan. Nah, kemudian ada tahapan pewarnaan. Jadi pemberian warna itu merupakan tahapan yang terakhir. Nah, kemudian di sini ada pengemasan. Nah, pengemasan ini fungsinya untuk melindungi produk kerajinan kita agar tidak mudah rusak dan tidak mudah kusam. Nah, pengemasan ini juga dapat berfungsi sebagai pembeda antara produk kita dengan produk yang lain, jadi berupa identitas dari produk kita. Nah, pengemasan juga merupakan
cara yang digunakan untuk proses pemasaran. Nah, pengemasan ini terbagi lagi atas 3. Jadi ada pengemasan primer, pengemasan sekunder, dan pengemasan tersier. Nah, kalau dia pengemasan primer, yaitu kemasan yang melekat pada produk. Nah, contohnya permen. Nah, permen ini ada bungkusnya. Nah, kemudian kalau dia kemasan sekunder itu yaitu kemasan yang berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Jadi permen yang sudah dibungkus tadi, nah kemudian beberapa permen itu dijadikan menjadi satu bungkus. Nah, bungkus yang membungkus beberapa permen tadi itu merupakan kemasan sekundernya. Nah, yang ketiga itu ada kemasan tersier. Nah, kemasan tersier ini adalah kemasan untuk distribusinya. Jadi, kemasan-kemasan sekunder tadi disatukan, dimasukkan ke dalam kemasan tersier. Nah, contohnya yang permen tadi, bungkus-bungkusan permen tadi dimasukkan ke dalam kardus. Nah, kardus tersebutlah termasuk ke dalam pengemasan tersier. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Nah, jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.